Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Dan seperti biasa sebelum kita memulai seluruh pekerjaan, pelayanan, aktivitas kita, di hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mau membaca Alkitab sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di hari ini. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi kami. Dan dengan rendah hati kami mohon juga bersabda dan berfirmanlah. Perlengkapilah kami dalam perintah, ajaran, dan ketetapan. Sehingga apa yang kami kerjakan sungguh semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita lihat sama-sama Kisah Para Rasul 11 ayat pertama sampai 10. Di bawah judul perikop Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita baca bersama-sama. Kita mulai. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepada aku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, opa oma anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perenungan kita pada sapaan pagi pada saat ini membawa kita dalam satu situasi, realitas, kenyataan, kehidupan pelayanan. Nah ini dia yang mau kita renungkan tentang kehidupan pelayanan yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan sukacita, membawa kebahagiaan. Tetapi kita berangkat dari bacaan kita bahwa di sana diceritakan ada satu persoalan di tengah pelayanan yang dilakukan oleh seorang rasul Tuhan Yesus Kristus, yaitu Petrus. Ketika ia melakukan baptisan atau melayankan baptisan kepada seorang yang bernama Kornelius yang adalah seorang percaya tetapi memiliki latar belakang bukan sebagai orang Yahudi. Kita bisa baca secara lengkap itu dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Di bawah judul perikop Petrus dan Kornelius. Lalu kemudian setelah dilayankan baptisan itu kepada Kornelius yang adalah bukan orang Yahudi, hal itu menjadi persoalan. Mengapa menjadi persoalan? Karena masih ada pikiran yang menganggap bahwa Injil keselamatan, Injil kerajaan sorga itu, berita tentang Yesus Kristus itu hanya diperuntukkan dan diberitakan kepada orang Yahudi. Bukan kepada orang non-Yahudi, orang bukan Yahudi, bukan. Tetapi hanya untuk orang Yahudi. Sehingga ketika berita itu disampaikan kepada orang non-Yahudi, bahkan pelayanan baptisan itu dilakukan dan dilayankan kepada orang yang non-Yahudi atau orang bukan Yahudi, hal itu memunculkan masalah sehingga Petrus harus mempertanggungjawabkan pelayanan baptisannya kepada orang yang bukan Yahudi, yaitu Kornelius. Nah ini dia. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya bukan ingin perenungan kita pada saat ini bukan mau mengangkat persoalan tentang baptisannya atau dogmanya atau ajarannya, layak atau tidak layaknya seseorang dibaptis atau tidak.
Yang mau kita renungkan adalah satu realitas bahwa dalam hal melakukan pelayanan, ternyata banyak juga persoalan dan pergumulan. Nah, ini dia. Di tengah pelayanan yang dilakukan, ada juga perseteruan, ada juga perselisihan, ada juga ketidaksepahaman. Dan hal ini sangat merealita dalam situasi masa kini. Tetapi sekali lagi, pergumulan, persoalan, perseteruan, perselisihan dalam pelayanan itu yang muncul bukan saja baru hari ini, tetapi sudah terjadi dari masa lalu. Misalnya saja dalam jemaat mula-mula ketika para rasul masih ada di sana. Perselisihan dan berkaitan dengan pemahaman tentang baptisan kepada orang Yahudi dan non-Yahudi, itu pun menjadi satu realitas. Sempat terjadi perdebatan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan pelayanan. Dan hari ini, ada banyak juga persoalan yang dapat pada akhirnya memicu perselisihan, perseteruan di antara institusi gereja, di antara para pelayan, di antara para pengurus gereja, di antara warga jemaatnya yang terlibat dalam pelayanan. Ya, ini sangat disayangkan karena kita berpikir bahwa kalau kita melakukan pelayanan itu kan pelayanan perdamaian, pelayanan yang mendatangkan damai sejahtera, pelayanan yang mendatangkan kebahagiaan. Tetapi ternyata dalam pelayanan itu juga ternyata perbedaan-perbedaan yang ada dapat memunculkan dan memicu persoalan dan pergumulan dalam gerak langkah pelayanan umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan ini sebuah realitas Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi lewat bacaan ini maka mau diajarkan kepada kita bahwa yang paling penting itu adalah ketika ada masalah di tengah-tengah pelayanan, maka janganlah kita saling menghancurkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini dia Bapak Ibu dan saudara-saudara. Galatia pasal 5 ayat 15 bicara tentang ini. Saya mau bacakan buat kita semua. Dalam Galatia pasal 5 ayat 15, di sana dikatakan demikian. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan atau saling menghancurkan. Ini dia. Artinya boleh saja sebenarnya bagian firman ini mau katakan, kita bisa saja melihat satu hal itu dari sudut pandang yang berbeda. Kita bisa saja berbeda pendapat satu dengan yang lainnya. Kita bisa saja berbeda pendekatan, pemahaman, bahkan sampai pemahaman pikiran teologis kita bisa saja berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya contoh, ada gereja yang mengakui baptisan selam, ada gereja yang mengakui baptisan percik. Boleh saja kita punya cara yang berbeda, begitu. Tetapi jangan perbedaan-perbedaan itu pada akhirnya memicu kita untuk saling membinasakan dan menghancurkan. Itu dia. Itu yang paling penting dalam gerak langkah pelayanan bersama. Dalam gerak langkah membangun kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan orang-orang di dalam satu jemaat, dalam satu sektor pelayanan. Itu mau diingatkan kepada kita. Jangan sampai itu yang terjadi. Karena kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya kita tidak lagi membawa damai sejahtera di dalam hidup ini. Itu dia, Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu lewat firman Tuhan ini kita mau diingatkan, sah-sah saja kita berbeda pendapat, tetapi jangan hal itu pada akhirnya saling membinasakan, saling menghancurkan. Karena biasanya manusia kalau belum melihat orang lain hancur, kalau belum melihat orang lain binasa, dia akan berusaha berupaya sebisa mungkin untuk menghancurkan orang lain. Ini sifat yang ada di dalam diri manusia. Tetapi saya percaya sesungguhnya dia adalah manusia yang baik. Tetapi oleh karena kuasa dari si iblis, dari setan yang membawa dia pada akhirnya membuat dia tergoda untuk menghancurkan dan membinasakan orang lain. Dan ini firman Tuhan katakan jangan sampai hal ini terjadi. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Di tengah berbagai perbedaan pendapat, perseteruan,
yang terjadi, perselisihan yang terjadi, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu firman Tuhan lagi dalam Roma pasal 12 ayat 18. Mari kita lihat sama-sama. Dalam surat Roma pasal 12, ya, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-18. Di sana tertulis, saya bacakan buat kita semua. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Coba lihat. Artinya begini, kebanyakan orang sedapat-dapatnya ia akan menghancurkan, membinasakan orang lain. Tetapi perspektif firman Tuhan tidak ajarkan seperti itu. Lalu firman Tuhan katakan sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Artinya, kalau bisa kita ngalah lah. Jangan ada orang yang memunculkan masalah berbeda pandangan pendapat dengan kita, lalu kemudian kita ingin menghancurkan, membinasakan. Yang saya maksudkan dengan mengalah itu untuk tidak membinasakan. Kebenaran tetap harus kebenaran di atas segala-galanya. Tetapi mengalah untuk tidak membinasakan itu pilihan kita. Sekalipun orang lain mencoba untuk membinasakan kita, kita memilih berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan kamu saling membinasakan. Jangan kamu membinasakan. Artinya lewat firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 18 ini diingatkan kepada kita, kita ngalah. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Lebih bagus kita ngalah. Ngalah untuk tidak membinasakan. Bukan mengalah untuk mengelabui kebenaran. Bukan mengalah untuk meninggalkan kebenaran. Mengalah untuk mengingkari kebenaran. Tidak. Yang kita lakukan mengalah untuk tidak membinasakan. Kalau orang lain membinasakan kita, mencoba membinasakan kita, jangan kita balas untuk membinasakan dia. Tidak, kita mengalah, sabar. Itu dia. Itu yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Ampuni. Kalau Tuhan Yesus saja bisa mengampuni orang yang berbuat dosa, kenapa kita tidak? Dalam hubungan keluarga, suami istri, ya memang kadang-kadang tercipta satu hubungan yang mungkin tidak berjalan dan tidak berlangsung dengan baik. Istri merasa suami terlalu menyakiti, kata-katanya nyelekit, tajam. Mungkin itu yang seorang istri rasakan sehingga dia merasakan sakit hati. Tetapi tidak perlu dibalas. Tidak perlu dibalas. Dan kalau para suami mendengar firman Tuhan ini, ingat baik-baik. Ketika engkau berkata-kata, ketika engkau berbuat sesuatu, jangan kata-katamu itu dan perbuatanmu itu membinasakan pasangan istrimu, jangan. Tetapi biarlah gunakan kata-kata yang baik. Jikalau ada persoalan dan pergumulan, gunakan kata-kata yang baik untuk mengingatkan, untuk menegur, begitu ya, untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Sebaliknya juga istri demikian. Gunakan kata-kata yang baik, berlakulah yang baik kepada suamimu. Hormati, cintai, dan kasihilah. Engkau punya masalah, engkau punya pergumulan dalam rumah tanggamu, maka firman Tuhan katakan, mengalah. Itu lebih baik. Sedapat-dapatnya jikalau itu bergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Hidup berdamai. Panggil suamimu, panggil istrimu, duduk bersama-sama. Ceritakan persoalan dan pergumulan. Cari jalan keluar. Pasti ada. Bawa dalam doa bersama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Engkau punya masalah dengan anak-anakmu, engkau punya masalah dengan orang tuamu, lakukan hal yang sama. Berdamai, mengalah. Jangan saling membinasakan. Apalagi dalam satu persekutuan umat Tuhan, dalam satu keluarga Kristiani, yang harusnya kita menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Jangan itu yang kita lakukan. Tetapi sedapat-dapatnya, hiduplah berdamai dengan semua orang. Perbedaan-perbedaan dalam perjalanan pelayanan bisa saja terjadi, tetapi sekali lagi, dalam perbedaan itu mari cari jalan keluar. Bagaimana caranya? Sehati meminta, memohon pertolongan Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Itu dia. Maka saya percaya, maka apapun persoalan dan pergumulan yang diperhadapkan dalam pelayanan pasti akan dikerjakan, pasti akan menemukan jalan keluar. Jangan kalau ada masalah lalu mulai berpikir, nanti ya tunggu pembalasan saya hancurkan. Oh jangan. Kadang-kadang orang juga berbaik, didamaikan dalam hati, dua-dua dipanggil, didamaikan, pegang tangan, sudah berdamai, jangan ribut lagi. Tapi dalam hati masih simpan akar pahit, masih simpan amarah. Firman Tuhan katakan, jangan simpan amarahmu
sampai matahari terbenam. Jangan sampai. Artinya sebelum matahari terbenam, selesaikanlah persoalan dan jangan simpan amarah. Nah, itu dia. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa kita harus berdamai? Nah, ini yang paling penting. Mengapa kita harus hidup damai dengan semua orang? Di tengah berbagai perbedaan, pergumulan, persoalan, perseteruan, perselisihan, kita diajak untuk mengalah, lalu kemudian kita hidup damai dengan semua orang supaya tercipta satu kehidupan yang damai. Satu ayat lagi saya ingin ajak kita buka bersama-sama. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9, di sana dikatakan, mengapa kita harus hidup damai dengan semua orang? Firman Tuhan katakan demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Injil Matius 5 ayat 9. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu bawalah damai. Firman Tuhan katakan berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Mereka adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara, dan saya, opa, oma, anak cucu, kita semua adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, bawalah damai. Kemanapun engkau pergi, di tengah berbagai pencobaan, godaan, halangan, rintangan, masalah, tetap bawa damai di dalam hidup ini. Mengalah. Sekali lagi, firman Tuhan, jangan saling membinasakan. Sekalipun orang mencoba membinasakan kita, jangan. Kita mengalah. Hidup damai. Lalu Pak Pendeta, kalau dia itu tidak mau hidup damai bagaimana? Dia tidak mau membawa damai bagaimana? Dia anak siapa? Ini dia. Pikir-pikir saya sendiri. Kalau orang yang bawa damai itu anak Allah, orang yang tidak bawa damai itu anak siapa? Mari sekali lagi. Hidup damai dengan sesama kita. Suami, istri, orang tua, anak-anak, dengan tetangga kita, dengan sesama warga jemaat, dengan para pelayan, semuanya hidup damai. Dalam hidup damai itu kita percaya bahwa rumah tangga, keluarga kita diberkati. Persekutuan sektoral kita diberkati, persekutuan jemaat kita diberkati. Dan akan terbentuk satu persekutuan orang percaya yang begitu indah ketika damai sejahtera Tuhan itu kita beritakan dan kita bawa dan kita sampaikan kepada semua orang. Itu dia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu yang mau kita lakukan hari ini dalam kita menjalani hari ini, apapun di tengah berbagai tugas tanggung jawab di kantor, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan sektoral jemaat kita, kepada siapapun yang kita temui, hiduplah damai dengan semua orang dan percaya engkau anak-anak Allah, dan sebagai anaknya, maka berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera Tuhan akan mengiringi seluruh perjalanan hidup. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kami mau hidup berdamai dengan semua orang Tuhan. Maka bangkitkanlah dalam hati kami kesabaran, damai sejahtera, ketenangan, rasa aman. Mampukan kami mengkontrol emosi kami, bibir kami, mata kami, pikiran kami, hati kami. Biarlah Tuhan yang memerintah dalam hati dan pikiran kami. Karena kami percaya Engkaulah Raja Damai. Engkau bertahta di dalam hati kami, maka damailah kami semua. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tapi kami percaya kami dapat meresponnya dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, di tengah berbagai kesulitan, persoalan, dan pergumulan yang diperhadapkan kepada kami hari lepas hari, di tengah-tengah masa COVID-19 ini Tuhan, masa pandemik ini, kami mohon Tuhan tetap memelihara kami, menjaga dan memimpin kami. Karena sungguh hanya Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami. Berkati semua jemaat-Mu, berkati semua pelayan-Mu Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara, bersaudara, opa, oma, anak cucu, mari Tuhan berkati dalam hidup, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.